Udah bisa semua? Enggak. Ini untuk rekrutmen ya, jadi kayak semacam perekrutan tenaga kerja kalau di sini. Aku rasa kayak ini gampang. Terus kita masuk yang ke employer. Nah, jadi di sini saya udah bikin beberapa nih tadi, kayak semacam nama-nama karyawan. Kalau di employer ini kita mau bikin struktur perusahaan. Jadi misal ada manajer, nanti terus ada kepala produksi, kepala staf IT, kepala warehouse, kepala forecast, kepala PPIC, terus ya macam-macam gitu. Di sini gunanya di situ. Kalau ini kan tadi udah tak create, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada struktur organisasinya. Saya udah nambahin beberapa. Di sini ada 7 staf, 7 departemen yang udah saya tambahin. Nah, yang pertama kalau kalian pakai yang akun trial itu pasti nggak ada. Jadi tak saranin nanti kalian bikin departemen dulu di sini. Caranya gimana? Sama. Ini misal dia departemennya kita kasih departemen PPIC. Nah, terus di sini nanti manajernya atas nama siapa? Tadi itu bentar. Nah, di sini saya namanya departemen PPIC, terus di sini ada barang ini kalian ini kayak semacam kayak dinas gitu, tapi bisa kosongin. Terus di sini nama manajernya, jadi yang top manajernya itu siapa di sini. Kalau udah kita save, kita balik ke dalam manager, terus nanti di sini udah ada tadi ke PPIC. Nah, di sini. Nah, jadi di setiap karyawan ini udah ada nama-namanya. Di sini udah ada tempat-tempatnya juga. Nah, di pada bagian ini atas nama Kiki itu dia ditempatkan di bagian warehouse. Manajernya atas nama Bambang. Terus ini juga praktek sama Bambang. Terus di sini chart organization juga ini. Nah, untuk cara penambahannya sendiri itu kita klik employees. Terus misal kita bikin namanya oke. Enggak usah. Yang sini tab PPIC, ini di sini manajernya atas nama Pak Bambang tadi. Terus di sini kita isi nomor telepon juga bisa. Nah, kita ganti ini emailnya kalau dia punya. Ini tak tulis saja. Nah, di sini kalian ada namanya working hours atau jam kerja per minggunya. Di sini bisa kalian ubah juga, terserah. Ada settingannya di sini. Di
Jadi di informasi ini udah data tera semua, jadi kayak semacam private kontaknya dia. Misal si Lucky ini ada di private informasinya dia tinggal di mana, terus nomor teleponnya ini kan pasti misalnya dia punya yang kantor, di sini dia yang pribadinya, ini dia pakai bahasa apa, yang penting di sini ada semua. Jadi ada beberapa keterangan nih, bisa kalian tambahin juga. Sini HR settingnya mau bikin apa, misal dia cuma karyawan biasa, terus pelajar, cuma trainer, itu kayak masa percobaan, atau freelance, atau kontraktor, juga bisa di sini. Terus nanti juga ini ada keterangan juga kalau kalian udah input ini, dia mau ini dia nginduknya dari yang rekrutan tadi. Jadi dari rekrutan tadi yang pertama kan bikin ada dua nih, Randy sama Iwaros. Kalau kalian udah bikin di situ, otomatis ini udah ada yang pertama rekrutan tadi. Misal mau dibikin baru juga bisa teman. Di sini ada pinnya dia. Posisinya dia sebagai apa? Sebagai staff, kepala gudang atau bisa ditambahin. Terus nanti kalau kalian mau kasih foto juga bisa, foto dia ambil di Google atau di apa itu bisa. Nah, udah tinggal di save. Tuh, yang pertama kalian bikin departemen dulu. Kalau di tempat kalian pakai yang trial itu biasanya masih kosong, kalau nggak ada dua kosong, tapi tadi ada dua kayaknya dua. Terus nanti tambahin sendiri aja di sini dari perusahaan kamu tuh ada apa aja sih. Nah, ini ada double. Udah, kalau udah kalian bikin departemen, terus nanti employer, ke karyawannya, dia mau ditempatin di posisi mana. Kayak di kan headernya dia, staff manajernya di sini, kepala manajernya di sini. Terus yang ketiga kalian bikin sini. Nah, nanti di struktur organisasinya ini udah ada. Jadi Pak Bambang ini membawai 7 orang. Nah, membawa 8 orang ini, jadi perbagian dia berbeda-beda semua. Jadi ada yang BPIC, terus warehouse, terus ada produksi, ada staff marketing, ada sales, ada ini, pokoknya macam-macam di sini. Nah, si Pak Bambang ini juga bisa kalian, si dia, Pak Bambang ini juga bisa saling terkaitan, dia juga bisa email juga sama dia, misal mau kontakan sama si ini, itu saling terhubung kalau di sini. Di sini juga bisa dikasih struktur apa, kayak semacam daily activity-nya dia, misal mau ngapain, di sini juga bisa. Di bagian sini. Ada yang masih bingung? Buat pembuatan di HR ini, Human Research Development-nya? Yang rekrutmen tadi bisa diulang, Mas? Ya, rekrutmen di ini. Nah, jadi di rekrutmen ini kalian tuh sebagai HRD atau Research Human Development. Nah, kalian tuh mau bikin semacam lowongan pekerjaan. Nah, di sini juga bisa kalian dikasih. Jadi nggak usah misal apa namanya itu bikin iklan-iklan itu
ini dia tuh udah terintegrasi semua. Jadi kalian tuh nggak usah susah-susah kayak semacam bikin lowongan gitu, sebenarnya sudah bisa. Ini sama aja, misal perusahaan kalian tuh butuhin staff PPIC yang baru keluar atau gimana. Nah, kalian tinggal di sini aja, tinggal kalian klik di posisi ini. Di sini posisinya apa? Tinggal terus saja. Misal tadi terdapat PPIC. Nah, terus email yang mau dihubungin dari itu, yang pegang dari staff PPIC-nya tuh siapa? Dari punya kan PT-nya ini. Nah, nanti emailnya tuh mau dimasukin di siapa gitu loh. Maksudnya kan pasti ada pemberitahuan tuh, ada notifikasi kalau misal si A dia mau ngelamar di staff PPIC. Nah, itu kalau yang di asli, yang di pakai local host itu kayak gitu. Tapi berhubung trial, jadi ya cuma tahu ini aja. Jadi cuma tahu fungsi-fungsinya dulu. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kalian ada yang udah bisa pakai localhost atau ada yang udah ngambil basis data gitu, dia kan mainnya udah pakai MySQL tuh. Nah, nanti dia tuh udah di situ semua, di database di situ semua. Misal kalau ada yang pakai kemarin tuh yang pertama tuh ada yang di pojok sini ada namanya Michael, nah itu localhost dia. Jadi misal bakal terkoneksi punya aku produkku sama produk kalian itu bakal terkoneksi di situ. Jadi saya bisa lihat produkku juga. Kalau 08669 kayaknya itu. Tapi berhubung ini pakai yang trial, jadi kita cuma tahu step-stepnya aja. Ya mungkin kalau bisa dicoba juga pakai yang localhost, jadi kalian nggak usah capek-capek. Maksudnya tiap pertemuan kan bikin baru gitu. Kayak kemarin yang pertama kedua itu kan ada forecast sama sales, itu kan saling berhubungan sebenarnya. Jadi kalau udah bikin pertama, nggak usah bikin lagi sebenarnya kalau udah terrecord di situ. Tapi nggak apa-apa karena kita masih tahap belajar kan. Pakai yang ini aja. Udah, kita lanjutin. Ini yang dibutuhin staff PPIC. Nah, hubungin di situ, misal tak kasih aja staff PPIC. Nah, di sini udah ada yang nah ini kan belum ada yang lamar nih. Cobalah kita lamar lowongan. Misal di sini dia PPIC. Namanya misal emailnya nomornya itu bisa diganti tengah-tengahnya aja. Minta di posisi misal dia experience atau masih untuk departemennya kita staff yang PIC aja. Misal di sini mau apa dia, saya sudah kita masih penting pakai Twitter, Facebook atau LinkedIn nih. Udah ya, salah satu saya pakai Twitter aja. Batasi gaji 4 juta. Yang ditawarkan di sini cuman sudah. Udah kita sih udah tambah ya.
Ya, saya. Nah, di sini udah ada tuh. Kan tadi kalau mau di ini keseluruhan ya, ini jadi keseluruhan semua. Dari yang tadi. Kalau mau ada yang lama, tinggal diklikin aja. Namanya siapa? Ini juga bisa kalian klik sama. Tinggal diklik-klik aja. Itu kalau di akun real emang kita masihnya manual, tapi kalau udah di localhost nanti udah banyak di sini. Tinggal kita pilih-pilih aja sih sebenarnya kalau di localhost. Kalau pakai real emang gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang ngikutin? Bingung? Oh, sebentar, ini tak kasih untuk format laporan sekalian. Nah, ini bentak ganti. Nah, ini untuk format laporan kalian. Yang pertama, definisi dari HRD atau Human Resource Development. Terus yang kedua itu fungsi dari HRD itu apa, nanti kalian jelaskan di situ. Nggak usah pakai yang ini analisis perusahaan, itu nanti kalian pas digabungin itu jadi satu aja. Yang ini cuma 2 aja, nanti terlalu numpuk. Yang kedua, nanti kalian kasih proses caranya buat rekrutmen karyawan. Yang saya pertama tadi itu yang ada kayak apa, lowongan staff, warehouse, IT, terus apa gitu. Terus yang kedua, karyawan. Jadi karyawannya itu siapa aja di situ. Ini minimal 10 orang ya di apa itunya, di tampilan tadi itu minimal 10 orang. Terus departemennya kalian bebas tapi minimal 6 lah, 5 sampai 6 lah minimal. Ini employee-nya 10 orang. Terus departemennya minimal 5 sampai 6.
Jadi nggak mungkin tuh satu departemen aja tuh. Punyamu kan kalau perusahaanmu kan nggak mungkin cuma ada satu atau dua aja. Pasti kan satu akunting, dua produksi, tiga itu pasti ada kayak itu HRD, terus saya rekrutmen itu, keempatnya pasti ada pemimpin. Minimal kan 4. Tapi di sini 5 atau 6 aja minimalnya. Lebih bebas. Terus sama struktur organisasinya yang terakhir tadi. Jadi kalian misal tadi kan ada kayak punya saya kan ada 8 tuh, 8 orang. 8 orang itu dia di bagian mana aja yang di sini tadi. Nah, di struktur organisasi ini ada beberapa, ada apa aja. Di sini ada orangnya, ada siapa saja, terus bagian apa aja. Udah kalian sebutin di situ. Terus terakhir kesimpulan. Kesimpulannya dari apa? HRD ini untuk apa gunanya dan sebagainya. Kalian bisa anu sendiri di situ. Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin dari laporannya? Sudah cukup jelas? Jelas, Mas. Bapak Sino mungkin itu cukup dari saya, Pak. Cukup ya. Ya, terima kasih Mas Fasika. Itu ya, apa berkaitan dengan ini HRIS, Human Research Information System. Nah, nanti selain itu apa pembuatan laporan itu sekalian dirancang untuk UTS-nya. Jadi nyicil. Jadi selain buatan laporan itu dicicil. Walaupun nanti sampai tanggal 20 ya, kita ujiannya dicicil. Baik, itu aja yang mungkin saya sampaikan berkaitan dengan materi kita hari ini. Terima kasih Mas Pradika telah membimbing adik-adik angkatannya. Kemudian kalau nggak ada yang disampaikan, kita nanti bisa lanjut di apa grup WA. Kalau ada sesuatu yang tidak disampaikan, tentu saja dalam ini banyak kekeliruan, banyak kesalahan dari saya. Saya mohon maaf. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.